Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu subscribe, like, komentar, dan share. Malam itu aku terbangun oleh suara tangisan lirih dari arah tembok kamarku. Tipis, namun jelas, seolah seseorang terjebak dan memohon untuk didengar. Tangisan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap pelan dari balik dinding, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menempelkan telinga ke tembok dingin itu, dan suara tersebut terdengar semakin dekat. Aku pikir itu hanya suara pipa atau tetangga, namun tangisan itu memiliki emosi. Ada sedih, takut, dan putus asa. Setiap helaan napasnya terdengar seakan terperangkap di ruang sempit tanpa jalan keluar. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, tangisan itu berubah menjadi isakan tertahan. Dinding kamarku terasa bergetar halus, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba bergerak dan keluar. Aku menyalakan lampu dan memeriksa seluruh sudut kamar. Tidak ada retakan baru, tidak ada celah, namun suara itu masih ada. Kini terdengar tepat di belakang tempat tidurku. Ketika aku menyentuh tembok dengan telapak tangan, hawa dingin menusuk tulang. Tangisan itu berhenti sejenak, lalu berganti bisikan pelan yang tidak bisa kupahami, namun terasa penuh penderitaan. Malam demi malam, suara itu kembali pada jam yang sama. Aku mulai bermimpi tentang bayangan manusia yang tertanam di dalam dinding. Matanya kosong, mulutnya terbuka seolah berteriak tanpa suara. Seorang tetua berkata bahwa ada entitas yang mati terkubur di balik tembok bangunan lama. Mereka tidak pergi, hanya terperangkap, dan tangisan mereka adalah cara meminta diingat. Aku mencoba mengabaikannya, namun setiap kali aku menutup mata, aku bisa merasakan kehadirannya. Seolah tembok itu bukan lagi pembatas, melainkan penjara bagi sesuatu yang terlupakan. Pada suatu malam, tangisan itu terdengar tepat di samping telingaku, meski aku berada di tengah kamar. Saat itu aku sadar, tembok bukan sumber suara itu. Akulah yang mulai menjadi tempatnya. Aku mulai menghindari kamar itu, tidur di ruang tamu. Namun, tangisan tetap terdengar. Kali ini, bukan dari tembok kamar, melainkan dari dinding manapun aku berada. Seolah suara itu mengikutiku. Suatu malam, aku memberanikan diri merekam suara tersebut. Saat diputar ulang, tangisannya terdengar berbeda, lebih dekat, dan di sela isakan itu terdengar suara yang menyebut namaku dengan jelas. Aku gemetar mendengar rekaman itu. Tidak mungkin tembok mengetahui namaku. Sejak saat itu, dinding rumah terasa mengawasi, seakan setiap bata menyimpan mata yang terbuka. Tetangga mengaku rumah ini pernah direnovasi setelah kebakaran puluhan tahun lalu. Beberapa pekerja menghilang tanpa jejak, dan bangunan lama ditutup kembali tanpa pernah dibongkar sepenuhnya. Malam berikutnya, tangisan berubah menjadi jeritan tertahan. Aku memukul tembok itu dengan panik, dan dari baliknya terdengar balasan ketukan pelan, teratur, seperti kode yang memohon dibuka. Aku bermimpi dinding runtuh dan memperlihatkan wajah pucat yang menyatu dengan semen. Ia menangis tanpa air mata, tubuhnya menyatu dengan tembok, tidak hidup, tidak mati. Saat terbangun, bekas tangan muncul di dinding, menonjol seperti ingin keluar. Tangisan itu kini bercampur dengan napas berat, membuatku sadar entitas itu semakin dekat ke dunia ini. Aku mencoba berdoa dan menyalakan lampu sepanjang malam. Tangisan mereda, tetapi keheningan itu justru lebih menakutkan. Seperti jeda sebelum sesuatu yang buruk terjadi.
ketika aku hampir tertidur. Bisikan terdengar jelas dari balik tembok, meminta tempat, meminta tubuh, meminta untuk didengar. Aku mulai merasa rumah ini tidak lagi kosong. Aku menyadari tangisan itu bukan ingin keluar dari tembok. Ia ingin pindah. Dan sejak malam itu, setiap kali aku bernapas, dinding terasa bernapas bersamaku. Aku mulai merasa tubuhku bukan milikku sepenuhnya. Saat menyentuh dinding, kulitku merinding, seolah ada sesuatu di balik sana yang menyentuh balik dengan tekanan lembut namun dingin. Setiap malam pukul 2, tangisan kembali muncul dengan pola yang sama. Aku menyadari suara itu mengikuti detak jam. Seakan tembok itu bernapas mengikuti waktu yang tersisa. Aku mencoba menginap di rumah teman. Namun di kamar asing itu, aku tetap mendengar tangisan yang sama. Saat aku tempelkan telinga ke dinding, suara itu terdengar sangat dekat. Keesokan harinya, aku melihat retakan baru di tembok kamar. Retakan itu membentuk garis menyerupai wajah yang terdistorsi. Mulutnya terbuka seolah sedang menangis tanpa henti. Seorang tukang bangunan menolak memperbaiki tembok itu. Wajahnya pucat ketika mendengar tangisan samar. Lalu ia pergi sambil berbisik bahwa rumah ini tidak ingin diperbaiki. Aku bermimpi berdiri di dalam tembok, terkurung, mendengar tangisanku sendiri menggema. Saat terbangun, suaraku serak dan tangisan itu berhenti sejenak. Aku mulai takut berbicara keras. Setiap aku menangis atau mengeluh, tembok merespons dengan suara yang sama, seolah menirukan emosiku dengan cara yang lebih menyakitkan. Dalam keheningan siang hari, aku mendengar bisikan pelan yang memintaku mendekat ke dinding. Nada suaranya lembut, seperti memanggil pulang seseorang yang hilang lama. Aku sadar, entitas itu tidak sekadar terjebak. Ia tumbuh bersama rumah ini, menyerap suara, rasa takut, dan kesedihan siapapun yang pernah tinggal di dalamnya. Malam itu, aku duduk menempel di tembok, mendengarkan tangisan yang kini terdengar tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa suara itu tidak sendirian lagi. Aku mulai menulis setiap suara yang kudengar, berharap pola itu memberi jawaban. Namun catatanku justru dipenuhi kalimat yang tidak kuingat pernah kutulis sendiri. Suatu malam, tangisan berubah menjadi tawa lirih yang patah. Suara itu terdengar puas, seolah mengetahui aku akhirnya mendengarnya dengan sepenuh hati. Lampu kamar berkedip saat aku mendekati tembok. Bayanganku di dinding terlihat terlambat bergerak, seakan ada versi lain diriku yang tertinggal di sana. Aku memanggil nama orang yang menangis itu. Seketika suara berhenti, digantikan keheningan berat yang membuat dadaku sesak seperti ditindih dari dalam. Di balik tembok, terdengar goresan lambat seperti kuku. Aku sadar, entitas itu tidak lagi menangis, melainkan mencoba keluar dengan kesabarannya sendiri. Aku menemukan foto lama pemilik rumah sebelumnya. Wajah mereka buram, namun latar belakang tembok kamar ini sama persis, tanpa perubahan sedikit pun. Tangisan kini terdengar seperti napas yang menunggu. Aku merasa setiap malam adalah undangan, dan suatu saat aku tidak akan mampu menolaknya. Aku bermimpi rumah ini kosong, tanpa aku di dalamnya. Namun suara tangisan tetap ada. Kali ini memanggil namaku dengan suara yang sangat mirip. Aku menyadari entitas itu tidak ingin keluar. Ia ingin ditemani, agar dinding ini tidak lagi menjadi satu-satunya saksi kesepiannya. Malam terakhir, aku menempelkan telapak tangan ke tembok dan berjanji tidak pergi. Tangisan berhenti,
Dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa tenang. Hari-hari berlalu tanpa suara tangisan. Namun keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku sadar rumah ini kini mendengarkan aku, menunggu setiap langkah dan tarikan napas. Aku berhenti menceritakan kejadian ini pada siapapun. Setiap kali mencoba, kata-kataku menghilang, seolah rumah tidak ingin kisahnya dibagikan keluar dinding. Suatu malam, aku mendengar suara tangisan sangat pelan, bukan dari tembok, melainkan dari dadaku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan suara itu pindah tempat. Aku melihat cermin dan menyadari wajahku tampak lebih pucat. Bayanganku di sana tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya tidak lagi sendirian. Retakan di tembok menutup perlahan, seakan rumah menyembuhkan dirinya. Aku mengerti, ada harga yang harus dibayar untuk ketenangan yang kembali. Aku bermimpi berada di balik tembok, namun tidak merasa takut. Ada kehangatan aneh, seperti pelukan panjang yang menenangkan rasa kehilangan lama. Saat bangun, aku tidak lagi mendengar apapun. Namun aku tahu, kesunyian ini bukan kosong, melainkan penuh oleh sesuatu yang kini menetap denganku. Aku menyadari rumah ini tidak pernah berhantu. Ia hanya menyimpan orang-orang yang terlalu lama ditinggalkan dan tidak pernah benar-benar didengarkan. Aku berhenti mencari jalan keluar. Tidak semua jeritan ingin dibebaskan. Beberapa hanya ingin diakui keberadaannya agar tidak menghilang sendirian. Kini, aku tinggal di rumah yang tenang, tanpa tangisan dari tembok. Namun setiap malam, aku berbisik pada dinding, memastikan tidak ada suara yang harus menangis sendirian lagi.